اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengkritisi tentang cewek yang ada di video ini. Nah, selama ini keberadaan perempuan di masyarakat itu emang tergantung banget sama sudut pandang laki-laki. Oh, iya, oke. Saya akan kritisi pendapat pertama Anda ini. Pendapat Anda pertama ini merupakan kepahaman Anda terhadap sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia itu berbeda-beda, tergantung kondisi lingkungan yang mempengaruhi, kondisi sosial yang mempengaruhi, dan kondisi internal yang mempengaruhi dirinya, dan terbentuklah suatu sudut pandang. Contoh, kalau Anda hidup di lingkungan pesantren, pasti, ini bukan pasti ya, tapi kebanyakan orang yang hidup di lingkungan pesantren mencari calon istri atau calon suami atau calon pasangan hidup yang sepisi sama mereka. Bukan hanya orang pesantren, tapi orang luar pesantren pun seperti itu, sepisi. Tapi visinya apa orang pesantren itu? Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu salah satu kecacatan berpikir Anda, dimana Anda mengerucutkan gitu, seperti segitiga dikerucutin anjir, kayak ini ya, kayak Illuminati gitu. Mensegitigakan seperti ini, disegitigakan, terus Anda berada di ujung ini gitu, sempit pemahaman Anda itu. Jadi ya, kalau bisa dibilang itu Anda gagal paham dalam konteks sudut pandang. Banyak sudut pandang, contoh sudut pandang laki-laki terhadap perempuan itu banyak. Ada yang bilang perempuan itu harus dilembutin, perempuan itu harus dikasih sayangi, perempuan itu segalanya deh, banyak ya persepsinya. Ada juga laki-laki yang bilang seperti ini, perempuan itu kalau gak lonte ini, betina itu kalau gak jadi lonte jadi ini, itu apa BO. Banyak yang bilang gitu, bukan hanya satu dua orang, tapi jutaan orang di luar sana juga bilang seperti itu. Tergantung dari sudut pandang seseorang tersebut gitu. Sudut pandang juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang mempengaruhi sudut pandangnya. Lingkungan, mau itu lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosial. Yang kedua, internal. Apa faktor internal biasanya terjadi dari pengalaman hidup, itu juga tidak dilepas dari eksternal, seperti faktor lingkungan yang dulunya pernah dibully sama, maaf kaum wanita, pernah diputusin sama wanita, akhirnya dia pun ya udah gitu, akhirnya dia pun mengambil kesimpulan bahwa wanita itu semuanya jelek. Padahal nggak semua wanita itu jelek. Anda juga mungkin seperti itu. Mungkin ini ya, saya hanya mengira-ngira ya, mungkin kalau nggak Anda diputusin sama cowok atau dikecewain sama cowok, ada satu hal yang membuat Anda jijik sama cowok, atau Anda satu hal yang membuat Anda ini itu gak klop sama cowok itu, kurang sependapat sama cowok itu. Saya menerima semua pendapat cewek ya, karena saya ya, lingkungan saya juga banyak gitu ya. Saya bergabung sama circle Blackpink, Blink gitu, bergabung sama circle army, anime dan lain sebagainya, grup dakwah. Saya bergabung kepada semua circle itu untuk meneliti, dan kebanyakan dari mereka itu dari grup meme, grup dakwah itu beda banget. Grup meme sama grup dakwah bedanya itu dari sudut pandang. Kalau grup meme itu hanya memandang dari satu sudut pandang. Contoh, misalnya cowok mah fuckboy, selalu ada yang selalu bilang seperti itu kan. Cowok itu fuckboy, gak mungkin gak fuckboy, godain dikit udah buaya. Itu begitu juga dengan cowok ke ceweknya. Kalau cowok ke ceweknya pasti bilang, kalau misalnya ceweknya udah mudah kerayu, pasti dibilangnya lo mah lontek, lo mah pelacur, lo mah suka open BO gitu. Dan akhirnya ini menjadi salah satu kegagalpahaman dalam konsep berpikir, dimana
menjadikan pengerucutan. Jadi yang asalnya paham itu luas, masih dalam, luas. Segitiga ini kan seperti ini kesini luas, masih luas. Dan pemahaman Anda itu ada di ujung segitiga itu yang masih kecil gitu. Jadi jangan mengatasnamakan paham Anda atau persepsi Anda atau sudut pandang Anda hanya dari sudut pandang Anda saja. Lihat dari sudut pandang orang lain yang lebih bijaksana dari Anda, yang lebih hebat dari Anda, yang lebih pengalaman dari Anda. Coba lihat itu semua, karena itu semua akan membuka cakrawala pemikiran Anda. Itu aja. Contohnya dalam berpakaian. Ini cewek-cewek pasti bosen banget dengernya. Dari dulu sampai sekarang kita disuruh untuk berpakaian secara sopan ya, dan menutup aurat supaya kita nggak mengundang nafsu birahi laki-laki. Izin mengkritisi lagi, ya emang benar gitu, kalau misalnya cewek membuka aurat gitu ya, laki-laki pasti terus pancing nafsunya gitu. Emang laki-laki diwajibkan untuk menunjukkan pandangan, tapi ini ada tapinya lagi nih. Bukan hanya laki-laki yang diberi kewajiban, tapi perempuan juga sebagai manusia diberi kewajiban untuk menutup auratnya. Waktu dulu ya, waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan masyarakat atau kaum wanitanya untuk berhijab, mereka merobek gorden mereka merobek selimut mereka merobek baju mereka, lalu mereka hijabi diri mereka, kepala mereka. Untuk apa? Untuk menutup aurat. Orang jahiliyah aja bisa gitu, kenapa Anda tidak bisa seperti itu? Sedikit ini aja Mbak, ini aja dari saya ya. Kalau misalnya Mbak gak bisa toleransi gitu, gak bisa toleransi laki-laki itu, jangan berkomentar gitu. Jadi lihatnya itu jangan dari satu sudut pandang saja gitu, tapi lihat dari berbagai sudut pandang. Kalau Mbak hanya memandang dari sudut pandang wanita saja, ya pasti Mbak yang menang gitu. Jadi, pasti Mbak yang menang dalam konteks apapun gitu. Mbak ngotot debat dengan ini gitu, dengan dalih wanita itu dengan dalih laki-laki itu harus menundukkan pandangannya, atau laki-laki itu mudah sekali terpancing syahwatnya. Kalau dalil Anda seperti itu, ya sudah, kita berikan saja seperti ini ya. Wanita itu tidak mudah apa? Menutup auratnya. Kenapa? Karena mereka juga mudah terpancing, juga mudah ada nafsu dari diri mereka untuk memperlihatkan organ-organ yang tidak perlu dilihatkan ke orang lain, ke manusia lain yang bukan mahram dia. Begitu saja ya dari saya ya untuk pendapat yang kedua ini. Masih banyak pendapatnya, videonya juga masih panjang ini ya. Kalau nggak salah 1 menit lebih lah. Kita akan mengkritisi satu pendapat Mbak. Cewek katanya nggak boleh selfie karena katanya kalau fotonya dilihat cowok itu bisa jadi dosa jariah buat kita. Saya kritisi lagi ya Mbak. Mohon maaf, saya kritisi lagi pendapat Mbak yang ini ya. Dari dalilnya sudah ada dosa jariah itu seperti apa, dan para ulama berfatwa bahwa foto wanita yang dilihat oleh orang yang bukan mahramnya, sehingga mahramnya itu menimbulkan syahwat di dalam hatinya, gejolak syahwat di dalam hatinya, maka itu bisa menjadi dosa jariah apabila di-share terus sampai dilihat oleh ribuan orang gitu. Misalnya Mbak berfoto seksi, meskipun tidak berfoto seksi gitu ya, tapi Mbak mengundang syahwat kepada orang lain, ya udah, itu dosa juga bagi Mbak. Ya, itu saja ya. Dosa itu apa sih? Dosa itu adalah hal yang bisa membuat orang lain, atau hal yang bisa membuat kita atau orang lain masuk ke dalam neraka, atau ya kesalahan gitu, kurang lebih kesalahan yang bisa membuat kita ke dalam neraka. Seperti itu. Dan untuk dosa jariah ini ya tergantung laki-lakinya gitu, emang tergantung laki-lakinya. Tapi kalau misalnya selfie-nya seksi, ininya bukan tergantung laki-lakinya, tergantung perempuannya gitu.
perempuannya pakai postingan seksi terus captionnya bas aku, aduh udah gak usah disebutin ya, nanti bayang gitu kalau disebutin. Jadi kesimpulannya boleh selfie asal Anda harus bisa menjamin kaum laki-laki tidak terpancing syahwat oleh Anda. Bagaimana caranya? Simpan selfie itu hanya di HP Anda sendiri. Jangan dia publish ke sosial media. Kalau misalnya dipublish ke sosial media Anda, itu sama dengan Anda mencari dosa jariah, masuk surga jalur follower gitu. Follower masuk surga, masuk neraka jalur follower Anda juga, follower TikTok, follower Instagram, subscriber YouTube kalau mau punya YouTube ataupun lain sebagainya, itu juga bakal masuk neraka. Kenapa? Karena sudah terpancing syahwatnya oleh Mbak gitu. Meskipun Mbak pakai kerudung, saya agak mempermasalahkan Mbak pakai kerudung atau enggak. Yang penting selama itu menimbulkan syahwat, itu yang dinamakan dosa. Itu aja ya dari saya ya. Untuk pendapat ketiga dari saya itu aja. Kita akan kritisi pendapat berikutnya teman-teman. Apalagi selfie dengan dark face. Katanya pose manyun itu tandanya kita mengajak pria bersetubuh. Nah untuk yang ini saya setuju gitu. Kenapa? Karena tidak semua dark face sama dengan manyun gitu ya. Manyunin bibir membuat orang lain syahwat, bukannya syahwat tapi jijik gitu lihatnya gitu. Ya kalau misalnya muka Anda cantik mending gitu, bisa membuat kita terpancing syahwatnya. Kalau misalnya muka yang diposting itu seperti cimoy gitu ya, seperti apalah itulah ya, asa gak mungkin gitu kita pancing syahwatnya. Yang ada jijik gitu, mau bersetubuh apa gitu, gak ada syahwat gitu ya. Kalau pendapat ini saya setuju gitu. Kalau pendapat dark face bisa menimbulkan atau sebagai ajakan kita kepada sebagai ajakan perempuan kepada kaum laki-laki untuk bersetubuh dengan cara dark face atau isyarat dark face, maka saya kurang setuju. Karena ya itu terserah budaya kita sih. Kalau misalnya budaya kita mengisyaratkan dark face itu hal yang buruk, ya jauhi aja gitu ya, jangan mencari masalah, itulah intinya. Malah kalau misalnya itu berdampak buruk kepada konteks budaya, konteks agama ataupun lain sebagainya, apalagi konteks hukum agama ya, lebih baik kita hindari lah pose-pose seperti itu. Apalagi kan dark face itu tadi kata Mbak ya, saya baru tahu loh sekarang dark face itu bisa mengundang atau bisa menjadi isyarat kepada lawan jenis untuk bersetubuh. Saya baru tahu loh, keren lah. Udah, saya setuju dengan pendapat ini. Kita kritisi pendapat keempat, kita sudah kritisi dan saya setuju akan pendapat keempat ini. 3 saya tidak setuju dan 1 saya setuju, jadi 4 yang saya setujui. Dan dah lanjut aja. Cewek yang pengen sekolah tinggi-tinggi disuruh gak usah terlalu pinter-pinter banget. Katanya nanti bakal mengintimidasi si cowok dan bikin cowok jadi insecure, terus gak mau deketin kita, terus ujung-ujungnya kita jadi perawan tua. Untuk pendapat yang kelima ini saya setuju akan pendapat Mbak. Kenapa? Karena tidak ada batasan untuk mencari ilmu ya. Dalilnya juga ada, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi setiap muslim dan muslimah itu wajib menuntut ilmu. Setinggi apapun ilmu itu, kejarlah impianmu. Itu aja menurut saya. Dan saya setuju banget dengan pendapat Mbak ini. Kenapa? Karena cowok itu gak usah insecure sama cewek yang ininya lebih, yang gelarnya lebih tinggi daripada dia, yang
pendidikannya lebih tinggi daripada dia, yang penghasilannya lebih tinggi daripada dia, gak usah insecure gitu. Yang penting kita menjalankan tugas sebagai suami, kalau misalnya kita suami ya, dan kalau kita misalnya belum menjadi suami, bahagiain dulu orang tua ya, itu aja dah saya ya. Kewajiban, jadi jangan insecure gara-gara cewek atau cewek kalian atau istri kalian yang bergelar S1, S2, S3 sedangkan kalian tamatnya SMA gitu. Jangan khawatir atau jangan insecure. Kenapa? Karena kalian tetap nomor satu di keluarga, kalian tetap menjadi kepala keluarga. Keputusan ada di tangan kalian, kaum laki-laki gitu ya. Cewek yang berkarir disuruh di rumah aja, biar cowoknya aja yang berkarir yang jadi bos. Karena katanya kan yang bertugas untuk cari nafkah itu cowok. Saya jawabnya pakai dalil aja ya. Carilah nafkah kalian seakan-akan kalian hidup di dunia selamanya, dan carilah amal kalian sebanyak-banyaknya seakan-akan kalian hidup di dunia hanya sampai esok hari. Itu dari Rasulullah SAW, hadis sahih Rasulullah SAW. Dan untuk yang ini gitu ya, kenapa wanita gak boleh bekerja gitu ya? Karena emansipasi itu saya kurang setuju ya sama pendapat emansipasi gitu, kesetaraan sama laki-laki sama perempuan. Justru dalam Islam perempuan itu jauh lebih dimuliakan. Kenapa? Mereka tidak perlu repot-repot bekerja. Ya kalau mereka mau bekerja ya silahkan, terserah mereka. Mereka tidak perlu berperang. Kalau zaman Rasul ya itu kan banyak yang berperang ya. Dan wanita zaman Rasul itu hebat-hebat. Mereka mau berperang, membela Allah, membela jihad fisabilillah. Hebat-hebat. Tapi ya mereka pun diberikan kemudahan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kemudahannya? Ya, kalau misalnya anda menyiapkan makanan bagi suami anda yang pulang berjihad, mau itu jihad di jalan Allah ataupun jihad bekerja, yang penting masih ada niatan untuk menafkahi anda, maka pahala suami anda juga akan anda dapatkan tanpa mengurangi sedikit pun takaran pahala suami anda. Itu aja, simpel kan? Itu pendapat yang keberapa ya? Udahlah, saya lupa, banyak banget pendapatnya ya. Cewek yang dandan, padahal ya dia emang suka makeup gitu, emang suka dandan aja. Dikiranya pingin cari perhatian cowok. Untuk pendapat kali ini saya sependapat sama Mbak. Pendapat ini karena ini merupakan sebuah kesalahpahaman atau sebuah kesalahpahaman antara sudut pandang cowok dan sudut pandang cewek, dimana cowok menstempel atau mengecap seorang cewek yang suka make up itu mereka ya ini gitu, mereka suka cari muka di depan cowok, cari perhatian di depan cowok gitu, pengen dilihat sama cowok. Padahal kan nggak semua cewek seperti itu. Saya dapat sama Mbak ini gitu untuk masalah ini. Tapi untuk masalah yang sebelumnya ini pendapat pertama, kedua, ketiga saya kurang sependapat. Kenapa? Karena itu terlalu menyudutkan cowok gitu, dan alasannya juga gak terlalu logis gitu menurut saya ya. Tolong kritisi saya jika saya agak ada kesalahan di sini mau itu cowok atau cewek, silakan kritisi saya ya, saya terima kritik kalian gitu. Untuk sekarang ya segitu aja pendapat saya untuk video, untuk pendapat yang tadi soal make up. Soal make up itu kita bisa membuat si cowok, atau ya untuk make up itu kita bisa membuat si cowok menjadi salah paham sama kita. Itu saya sependapat sama Anda. Cewek disuruh senyum, disuruh ramah. Karena katanya kalau kita terlalu jutek, terlalu galak, cowok itu bakal takut sama kita. Ya iyalah Pak, dong bolok itu. Misalnya saya lihat cewek lagi cemberut aja, kayak lihat ini pantat sapi gitu.
kalau misalnya saya lihat cewek lagi cemberut, apalagi mukanya ya, maaf ya, kalau mukanya nggak good looking gitu ya, gak good looking, cemberut aja nih di sana, terus galak ke kita, ya udah gak usah ditemenin cewek kayak gitu mah tuh. Itu tandanya cewek itu gak suka sama kita, itu aja. Ciri-ciri orang yang gak suka sama kita atau yang gak peduli sama kita, pertama itu cuek, gitu aja gitu. Pertama itu cuek, orang yang gak peduli sama kita, gak care sama kita, gak sependapat sama kita, gak suka sama kita, pasti dia yang pertama kali dia lakukan adalah cuek gitu. Terus kalau dia dipaksa untuk beradaptasi dengan kita, untuk nyaman sama kita, pasti dia ngambek ya, pasti itu. Tapi dalam konteks mbak ini saya kurang setuju gitu. Kenapa? Karena cewek itu harus selalu tersenyum kepada siapapun. Kenapa? Karena cewek itu harus ramah. Kalau gak ramah ya maaf gitu, perawan tua antum. Sadar gak sih betapa seksisnya masyarakat kita? Cowok gak pernah disuruh untuk menurunkan pandangannya, untuk menahan nafsu birahinya. Anda kata siapa gitu? Ya mungkin aja ada sebagian cowok yang nggak disuruh memiliki pandangannya, tapi ya, kebanyakan cowok muslim diwajibkan, bahkan dalam kitabnya sendiri Al-Quran diwajibkan untuk menunjukkan pandangannya meskipun dia sudah punya istri, diwajibkan itu. Jika Anda bilang cowok itu gak pernah disuruh untuk menunjukin pandangannya, Anda salah besar gitu. Anda tidak pernah baca Quran berarti. Kalaupun Anda pernah baca, walaupun Anda sering baca gitu, pernah atau sering gitu ya, berarti Anda tidak paham akan apa yang Anda bacakan gitu. Dalam Al-Quran, hadis itu semua sudah dijelaskan bahwa menunjukkan pandangan itu wajib bagi laki-laki. Quran surah An-Nur juga itu menjelaskan tentang hendaknya kaum laki-laki menundukkan pandangannya dan hendaklah kaum perempuan menjaga mulutnya. Itu Anda juga sekarang sudah tidak menjaga mulut, berarti Anda sudah menyalahi aturan agama. Bahkan saking patriarkinya masyarakat kita bisa mewajarkan loh. Once misalnya cowok melakukan sexual harassment, kita tuh sampai nyamain cowok kayak kucing. Ya wajar aja, kucing kalau misalnya ngeliat ada ikan asin ya dicaplok lah. Oh hell no! Untuk yang ini saya setuju banget gitu. Kenapa? Karena ya zaman sekarang ya kebanyakan orang memandang wanita itu sebelah mata gitu. Bahkan laki-laki pun, bahkan ini ya bukan laki-laki, perempuan itu, cewek itu namanya cewek ya, perempuan itu sama dengan cewek dianggap sebagai ikan asin. Itu bukan hanya merendahkan, tapi itu udah nginjek harga diri mereka gitu. Tapi ya terserah wanita itu sendiri mau mendeskripsikan ikan asin itu seperti apa gitu. Kalau dia mendeskripsikan ikan asin itu seperti mereka, ya berarti mereka mengaku bahwa mereka salah gitu. Tapi kalau misalnya mereka mendeskripsikan bahwa wanita yang diserupakan seperti ikan asin itu seperti wanita lonte, terus ini terus suka apa BO dan lain sebagainya gitu. Ya itu terserah pola pikir masyarakat gitu. Ini nggak bisa terlepas karena kan ini budaya masyarakat yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bahkan emansipasi pun sudah tidak ada lagi zaman sekarang itu. Kenapa? Ya karena kita berpikir masyarakat yang menganggap wanita itu selalu harus di bawah gitu. Padahal wanita itu lebih mulia derajatnya dari cowok gitu. Wanita, terutama seorang ibu, dipanggilnya itu, diutamakannya itu 3 kali, derajatnya itu 3 kali lipat daripada ayah. Berarti derajat wanita itu 3 kali lebih tinggi daripada
daripada laki-laki gitu. Ya seperti itu kalau saya belum jawab gitu. Ini bukan masalah sudut pandang satu orang lagi, tapi ini masalah sudut pandang masyarakat yang tidak bisa kita ubah secara langsung dan secepat kilat. Jadi sudah bisa kita ubah semudah kita membagikan telapak tangan, tidak bisa. Itu harus ada proses, harus ada education, terus harus ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa hak wanita itu seperti ini, kewajiban wanita itu seperti ini. Jangan sampai hak wanita terlanggar, jangan sampai kewajiban wanita terabaikan seperti itu. Ya itu aja dari saya mah. Cowok nggak pernah dilarang buat sekolah tinggi-tinggi, nggak pernah dilarang untuk berkarir setinggi-tingginya. Bahkan makin gede jabatan si cowok, dia makin diagung-agungkan. Meanwhile, kalau cewek jabatannya tinggi, karirnya bagus, pendidikan bagus, dan dia udah berkeluarga, orang-orang pada julid. Anak sama suami di rumah gimana? Kalau misalnya lo sibuk kerja terus. Lagi-lagi tuh soal pandangan masyarakat, soal sudut pandang masyarakat. Memang sudut pandang masyarakat itu adalah salah satu hal yang sangat sulit diubah dari peradaban kita. Kenapa? Karena sudut pandang masyarakat itu sangat susah sekali diubah. Bukan karena ininya gitu, bukan karena kebodohan masyarakatnya sudah pintar-pintar, tapi sudut pandangnya saja yang hanya mengarah kepada satu arah gitu, tidak mengarah kepada berbagai macam arah gitu. Tidak luas sudut pandangnya itu. Kalau ibaratkan jalan hanya ada satu jalan gitu ya, ini merupakan salah satu kegagalan atau kecacatan berpikir dari masyarakat, dimana wanita selalu dianggap nomor 2 atau tidak diprioritaskan, dimana wanita itu harus di rumah terus lah, itu harus jaga anak lah, harus jaga ini itu, harus ngurusin rumah tangga aja. Padahal ya seperti itu. Selama wanita itu masih bisa menjaga anaknya, masih bisa mendidik anaknya, masih bisa menjaga keutuhan rumah tangganya, kenapa enggak kita bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang lebih baik? Kenapa enggak? Ya seperti itu aja lah saya mah. Terus cowok nggak pernah disuruh ramah, malah makin galak si cowok. Wah, orang-orang tuh makin pada kelepek-kelepek. Katanya cowoknya itu asertif banget, macho banget, manly banget. Pokoknya di masyarakat kita semuanya itu tanggung jawab cewek. Tanggung jawabnya cewek untuk quote-unquote menjaga si cowok biar nafsu. Menurut saya Mbak hanya memakai sudut pandang Mbak aja gitu. Saya sebagai cowok waktu SD galaknya minta ampun, asli galaknya minta ampun sama cewek lain. Saya gak pernah deketin sama temen cewek saya, gak pernah, gak ada yang deketin. Apakah saya maco? Tidak, justru saya pengecut di sana. Terbukti kepengecutan saya. Kenapa? Karena saya hanya berani sama wanita saja. Nah akhirnya saya pun disuruh sama orang tua saya jangan terlalu galak sama cewek. Itu berarti salah satu itu sudah menunjukkan kegagalan berpikir Anda, kegagalan pahaman Anda. Yang kedua, cowok maco itu harus ya cewek misalnya kata Mbak yang tadi ya, yang terakhir, bukan yang kedua, yang terakhir. Saya ambilnya poin terakhir aja ya biar video ini makin singkat ya. Poin terakhir yang Mbak sampaikan ke saya atau ke warga TikTok gitu ya, itu merupakan dimana cewek harus menjaga cowok, bukan kayak itu sebaliknya gitu. Itu mungkin hanya dari pendapat Mbak aja, hanya dari satu sudut pandang Mbak aja, gak menyeluruh itu. Mbak harusnya mandang dari segala sudut pandang. Kalau misalnya Mbak mandang dari sudut pandang cowok, pasti Mbak juga bisa merasain apa yang dirasain sama cowok. Waktu cowok di sekolah kayak gimana, waktu cowok memperjuangkan kita kayak gimana sebagai cewek. Contoh sebagai cewek, waktu cowok memperjuangkan cewek itu kayak gimana, gak tahu kan kita itu. Saya aja ya waktu memperjuangkan si doi itu perlu mungkin 2 bulan itu asli.
Jika nggak percaya nanti saya ini screenshotnya ya, VC sama saya, VC pribadi chat, personal chat, oke? Menyangka saya tulis di komentar, ya, di kolom komentar, kolom deskripsi. Jadi menurut saya ini merupakan ketidakpahaman Mbah dalam satu konsep berpikir, di mana Mbah hanya mengambil satu kesimpulan dari satu sudut pandang, bukan dari banyak sudut pandang. Kalau misalnya Mbak mengambil banyak sudut pandang, ya pasti Mbak gak bakalan ngomong kayak gini gitu di depan umum, apalagi pasti Mbak sendiri gitu. Segitu aja dari saya mah. Pesan dari saya, tolong jaga ini, jaga sikap ya. Wanita itu dihargai karena rasa malunya. Boleh berpendapat tapi harus berdasarkan fakta dan data. Jangan semua hanya dari persepsi Mbak aja gitu. Ya, kriteria cantik menurut banyak orang juga berbeda-beda gitu. Harus punya data, fakta dan data yang tepat dan akurat dan valid dari berbagai macam sumber. Itu aja menurut saya ya. Jadi menurut saya sekian saja pendapat dari saya karena video ini juga sudah berakhir sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.